berkat semua kami yang ada di sini. Semuanya kami dalam kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami membuka pelayanan firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana orang yang disertai Tuhan. Jadi kita penting tahu bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Karena kalau sudah hilang kesadaran itu, hilang kepercayaan itu, maka kita akan menjadi orang yang, bayangkan ya, kita berjalan, anak kecil berjalan, tidak ada yang temenin, apa yang muncul? Ya, jadi orang bicara penyertaan Tuhan berarti bicara tentang kehidupan seseorang dengan Tuhan. Bicara penyertaan Tuhan berarti bicara tentang perjalanan orang percaya bersama dengan Tuhan. Karena penyertaan itu dinamis, maksudnya bukan penyertaan tempat, tapi penyertaan karena kita sedang berjalan di dunia ini. Kita sedang menuju sebuah tujuan sehingga banyak yang gagal dalam perjalanan. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan keluar dari Mesir, ketika Tuhan memanggil kita keluar dari dosa, tidak langsung kita di tanah Kanaan, tidak langsung kita di surga, bukan. Tapi kita harus melalui perjalanan yang sangat banyak menggugurkan orang-orang percaya. Ya, orang Israel dulu ketika keluar dari Mesir, ya mereka melewati padang gurun untuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi untuk firman Tuhan digenapi dalam hidup kita bukan simsalabim. Aku percaya Yesus. Oh ya, ini apa yang kamu hendak. Karena apa? Karena kita butuh perjalanan. Dulu orang Israel dibawa ke padang gurun. Kenapa tidak melewati negara-negara yang lain? Karena memang waktu itu Israel tidak punya keahlian untuk berperang, tapi mereka punya keahlian untuk membuat batu. Ya, karena mereka dilatih di situ. Tuhan tahu gitu. Cuma orang Israel tidak tahu, selalu negatif. Kenapa? Mereka bilang, kenapa kami ditinggalkan di sini? Jadi kesadaran tidak disertai itu akan membuat perilaku kita jadi berbeda dengan orang yang disertai Tuhan. Beda dengan Musa, Kaleb itu orang yang tenang, orang yang terus berjalan dengan ucapan syukur karena dia tahu disertai Tuhan. Ya. Dan tidak heran saudara, orang yang keluar dari Mesir semuanya dibunuh habis di padang gurun yang keluar. Ya, jadi yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang lahir di perjalanan plus Kaleb dan Yosua. Jadi tangan Tuhan yang perkasa yang mengeluarkan orang Mesir, tangan yang sama menghabisi mereka. Karena apa? Karena tidak paham kalau Tuhan sebenarnya bersama dengan mereka. Jadi penting sekali kita memahami bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ya. Kalau tidak, kita akan seperti orang yang hilang haluan. Jadi bicara penyertaan Tuhan berarti bicara tentang kehidupan seseorang, perjalanan seseorang dengan Tuhan. Contoh, ya, coba lanjut. Siapa yang kita tahu disertai oleh Tuhan? Banyak sebenarnya, tapi tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang sangat familiar. Ya, karena dari kecil kisah-kisah mereka ini sering dipisahkan. Ya, beda sama yang lain itu agak jarang, tapi ini kisah yang sering kita dengar mulai dari sekolah minggu. Yusuf contohnya. Kalau saudara baca Kejadian 39, dikatakan bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat benar enggak? Kejadian 39 ayat 3 dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Jadi disertai itu bisa dilihat orang. Ya, disertai setan pun bisa dilihat. Oh ya, dia itu setiap sore itu serupa, oh disertai setan ya kan? Jadi bisa terlihat. Jadi disertai setan aja terlihat, apalagi disertai Tuhan, kan? Jadi kalau Yusuf itu benar-benar disertai Tuhan dan terlihat nanti. Kalau ada juga siapa namanya? Daud jelas sekali. Ya, kalau Mazmur dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Ya, ada lagi Musa, sama seperti aku kalau di kitab ketika pergantian pemimpin Musa dengan Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, sama seperti aku menyertai Musa dan kirilah aku menyertai engkau.
Ya, jadi Tuhan benar-benar menyertai dan terlihat loh penyertaan Tuhan pada Musa, terlihat penyertaan Tuhan terhadap terhadap Yusuf, terlihat penyertaan Tuhan terhadap Daud, terlihat semua. Jadi penyertaan bisa dilihat dengan mata kita ya. Bisa disaksikan bukan di alam gaib, bukan di alam maya, tapi benar-benar bisa terlihat. Ya, ada lagi Paulus, lebih lagi Paulus dan rekan-rekannya, hamba-hamba Tuhan, kalau baca di kisah para rasul dikatakan Roh Kudus menyertai mereka. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah hal yang harus kita sadari betul-betul dalam diri kita. Amen? Cepat kan baterainya kan? Saya cepat ngomongnya, ya, tahu. Jadi tidak boleh menyimpang sedikit lewat itu. Jadi penyertaan Tuhan itu harus kita sadari terus. Kenapa? Dia bisa hilang, dia bisa kabur. Ketika uang kita banyak, dengan aku disertai Tuhan. Coba kalau kosong, siapa yang bisa begini? Kenapa? Hilang, kabur dia. Jadi kesadaran kita akan penyertaan Tuhan itu bisa hilang, bisa turun, bisa berkurang. Kenapa? Karena keadaan, karena kondisi. Orang Israel kenapa tidak melihat penyertaan Tuhan? Mereka itu loh, sudah mereka lihat laut terbelah, sudah mereka lihat tulah-tulah yang sekeliling, tapi bisa hilang hanya karena kondisi. Mereka mau makan, tidak ada makanan. Mereka mau makan daging, tidak ada daging. Akhirnya berkata, Musa, kamu mau buat kami mati kan di sini? Lupa mereka melihat. Apalagi kita yang tidak pernah mengalami mukjizat, gampang sekali lupa penyertaan Tuhan. Kamu ingat menyertai? Tidak pernah, dari dulu saya tidak pernah disertai Tuhan. Makanya perlu pengalaman disertai Tuhan. Karena itu akan mengingatkan kita kembali ke belakang. Oh, kalau dulu aku disertai, sekarang tidak disertai. Oke, saya sangat bersyukur punya pengalaman yang pahit dalam tanda kutip. Saya nikmati dulu bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana penderitaan saya melayani Tuhan, bagaimana saya harus begini, bagaimana saya harus begini. Ternyata itu adalah waktu atau momen di mana saya melihat penyertaan Tuhan. Saya masuk ke sini, kemudian disertai Tuhan dengan mukjizatnya. Saya begini disertai Tuhan. Itulah yang membuat kita, oh, saya disertai Tuhan. Ada lagi Paulus dan teman-temannya, ya, itu banyak loh. Tapi itu yang benar-benar dicatat bahwa Tuhan menyertai. Jangan kita berkata aku sertai Tuhan. Contohnya, ya ini saya bernapas itu aja, susah. Semua bisa bernapas, ikan pun bernapas, semua bernapas. Tapi kita perlu punya pengalaman. Karena dalam pengalaman itulah kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Lanjut. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu bisa terlihat. Yusuf dilihat oleh Potifar. Yusuf di penjara pun dilihat oleh kepala penjara. Dilihat, loh, ini disertai. Dulu kalau saya tidak mengalami masalah ini saya stres. Tapi ketika dia ada, kok ini saya disertai Tuhan. Jadi kita yang disertai Tuhan ketika masuk di tengah lingkungan atau apapun bisa dirasakan orang, kelihatan. Tapi kalau kemudian kita masuk kelompok orang yang sedang khawatir, kemudian kita lebih khawatir, tidak terlihat, harga ini naik, masa aku mati lampu contohnya, ya kan? Itu bahaya. Tak mungkin ini mau kamu disertai Tuhan, kan tidak gitu. Sama seperti Paulus, mereka sudah mengapung di laut beberapa 14 hari, 10 hari, beberapa hari. Itu semua sudah pada putus asa. Paulus apa? Tenang katanya. Nanti kita akan selamat. Iya kan? Itulah orang yang disertai Tuhan. Musa pun begitu. Musa begitu berhadapan dengan setiap masalah, dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu yang menyertai dia Tuhan, dia datang ke situ. Beda dengan yang lain, mereka teriak-teriak sama Musa karena mereka pikir Musa yang menyertai mereka. Kalau manusia yang menyertai kita, sudah ada jaminan. Kalau manusia yang menyertai kita, yang menopang kita, tidak ada jaminan. Karena dia pun bisa menjadi lelah, dia bisa menjadi letih, dia bisa lupa kalau dia yang menopang kita. Dan kalau Tuhan, makanya tangan Tuhan yang memegang kita, benar enggak? Coba saya pegang tangan Tuhan. Ibaratkan saya Tuhan. Yang pegang kita itu Tuhan, bukan kita yang pegang Tuhan. Bukan kita yang pegang Tuhan, Tuhan yang pegang kita. Beda kan? Kalau Tuhan yang pegang kita tidak akan capek. Kita hanya ikut aja. Tapi karena kekuatannya dari Tuhan yang pegang. Tapi kalau kita yang pegang Tuhan, kita bisa tiba-tiba datang di sini lepas. Ya tiba-tiba di mana lepas. Ini Tuhan yang pegang kita. Jadi kalau Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang menyertai kita, entah kita berjalan, entah kita terbang, Tuhan menyertai.
menyertai kita. Amin. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang disertai Tuhan itu bisa terlihat, ya, bisa disaksikan oleh orang, bisa dirasakan oleh orang. Yusuf, Daud itu luar biasa, ya, nggak tanggung-tanggung, eksternal, internal itu, ya, dia melihat tantangan tapi disertai oleh Tuhan. Coba lanjut. Oke. Jadi sebelumnya, ya, ini sertai Tuhan. Jadi bagaimana orang yang disertai Tuhan itu seperti apa sih? Orang yang disertai Tuhan itu berarti dia akan menjadi orang yang produktif atau kreatif. Jadi orang yang disertai Tuhan itu tidak pernah pelangak pelongok. Orang yang disertai Tuhan itu tidak pernah statis, tapi orang yang disertai Tuhan itu dinamis. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang selalu baru setiap waktu. Ya kan? Makanya orang yang dalam Tuhan itu selalu muncul kreativitas yang baru, ide-ide ilahi. Sering kali kita berdoa, berikan kami ide-ide ilahi. Ya, sama seperti iblis pun berkreasi. Makanya kejahatan itu selalu bertambah-tambah dan berubah-ubah dengan model yang baru. Ya kan? Siapa yang kasih itu kalau bukan ide-idenya setan? Penipuan-penipuan itu setiap hari baru. Iya kan? Modus-modus yang baru. Siapa yang kasih ide itu? Iblis. Kenapa? Karena dia menyerahkan hidupnya kepada iblis. Kita pun di dalam Tuhan harus begitu. Orang yang disertai Tuhan akan muncul kreativitas dan produktivitas. Kalau dia seorang WL-nya akan berkembang. Kalau dia seorang khotbahnya akan berkembang. Kalau dia seorang ini akan berkembang. Semua produktif, ide-ide ilahi akan muncul. Jadi orang yang disertai Tuhan akan produktif dan kreatif. Itu loh. Tidak monoton terus, datang, duduk, pulang. Itu yang membuat akhirnya engkau bosan, jenuh. Padahal Tuhan itu selalu baru setiap hari. Karena dia tahu manusia itu suka bosan, makanya Tuhan selalu baru setiap hari. Manusia itu suka hal-hal yang baru. Tuhan tahu kok syukur-syukurnya kita itu. Makanya dia selalu memperkenalkan dan menyatakan dirinya dengan hal-hal yang baru. Sampai setiap hari kita bilang wow gitu. Tuhan walaupun Tuhan sama, tapi pernyataannya baik itu baru. Cara memperkenalkan dirinya kepada kita itu baru. Cara memperkenalkan hatinya, pikirannya kepada kita itu baru. Semakin hari semakin baru, tapi barunya yang bagus gitu. Kalau manusia semakin hari baru, tapi barunya yang jahat gitu. Dulu udah jahat gitu kan. Tapi kalau Tuhan tidak gitu. Setiap hari kita lihat kok semakin baru ya. Kasihnya kemarin saya tahu hanya 5%, kenapa sekarang dia 10%. Sampai kita benar-benar mengenal secara sempurna. Amin. Jadi orang yang disertai Tuhan ciri-cirinya punya produktif dan kreatif. Kalau minggu contohnya, dia produktif, dia kreatif. Kenapa? Karena kalau orang yang disertai Tuhan, betul-betul dia muncul kreativitas itu. Yusuf contohnya, Yusuf di rumah Potifar, kenapa dia langsung diangkat? Dia bukan menjilat, dia bukan mencari muka. Dia disertai Tuhan sehingga muncul kreativitasnya. Mungkin di sana dia waktu bekerja di rumah, yang biasanya tidak dikerjakan oleh budak-budak yang lain, dia kerjakan. Ada hal-hal yang baru. Dia menjadi produktif, mungkin dia lihat ruangannya, dibuat yang lebih bagus, itu kan produktif. Inisiatif, kreatif gitu loh. Jangan sampai yang lain mungkin ada gelas di situ dilangkahinya, mungkin gitu kan. Kalau yang ini enggak, simpan, kan hanya simpan, dicuci, dibersihkan. Atau ada yang contohnya bunga yang miring, contohnya gini. Kalau orang yang kreatif, yang produktif itu diperbaiki atau apa. Kalau yang biasa, yang penting aku sudah nyapu, tugas kan nyapu tuh tugas saya. Yang lain biarpun bergejolak segala macam enggak gitu. Itu bukan produktif, itu bukan kreatif. Tidak heran kemudian dia diangkat menjadi kepala daripada budak pesan. Karena dilihat, dia tidak pernah menunjukkan, ada Potifar yang langsung kerja. Dia pergi tidak kerja. Karena orang yang disertai Tuhan itu tidak lagi bekerja untuk dilihat orang. Amin. Orang yang di dalam Tuhan itu memang dia senang bekerja, senang melakukan yang terbaik. Bukan untuk diminta pengakuan dari sekitarnya. Tapi walaupun begitu, Tuhan tidak akan pernah menutup
apa yang kita lakukan. Yang terbaik itu selalu muncul. Kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, pasti dia naik loh. Pasti dia dilihat. Pasti dia jadi nomor satu. Pelayanan kita begitu. Dalam segala hal pun begitu. Orang berdagang aja begitu kok. Kalau dia melakukan yang terbaik, ada inisiatif-inisiatif, dia menjadi orang yang seperti apa gitu. Pelayanan pun begitu. Pelayanan pun kalau kita melakukan pelayanan dengan kreativitas ide-ide ilahi ya, jangan kreativitas joget-joget di sini yang jelas, tidak juga kreativitas ide-ide ilahi dari Tuhan. Maka kita akan tanpa sadar kita itu bisa di atas loh. Bukan kita ingin yang terbaik dari yang lain, tapi pemberian kita yang terbaik, yang kita lakukan yang terbaik dari Tuhan itu mengangkat kita dengan sendirinya. Bukan karena kita mau mengatasi yang lain, bukan kita mau melebihi yang lain. Dalam hal apapun kita harus maksimal. Itu orang yang sertai Tuhan. Apapun yang diberikan pada kau, jangan yang penting ada, jangan. Maksimalkan apa yang ada padamu. Amin. Jangan ini aja, jangan saudara. Harus belajar melakukan yang maksimal. Amin. Ya, orang yang sertai Tuhan yang pertama tadi dia pasti produktif dan kreatif, tidak pasif, tidak monoton, ada kreativitas yang baru. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan, dia berani menghadapi segala kondisi atau keadaan. Ya kan? Kenapa orang takut? Karena dia lupa kalau Tuhan ada bersama dengan dia. Saya pun begitu. Pernah satu saat saya kemana ya? Telinga saya sakit, saya ke THT. Waktu diukur tes saya 120. Begitu masuk saya banyak perampung, langsung naik 135. Aduh Bu, tidak usah lah. Kenapa? Ketakutan. Saya sudah lupa kalau Tuhan menyertai. Yang saya ingat kematian yang mengikuti. Kita salah pemikiran. Enggak gitu. Kalau kita sadar Tuhan yang menyertai, saya tidak punya kuasa menambah. Yang lain sudah bahas. Kita tidak berkuasa mengatur hidup kita tidak berkuasa menambah sehasta hidup kita. Kita mau khawatir, kita mau apapun tidak ada gunanya. Kalau tidak berguna, untuk apa kita lakukan? Akhirnya saya bilang, saya ditidurkan dalam nanti. Kenapa sudah naik langsung dalam waktu singkat? Padahal belum dia apa-apain, udah gitu. Ketakutan. Jadi saya bisa membayangkan, makanya waktu saya berhadapan dengan medis itu memang saya itu paling anti lah. Makanya waktu kemarin saya bilang ibu begini, enggak langsung saya hanya di sini aja saya udah stres duluan. Jadi saudara, kenapa kita takut? Belum lagi masalah-masalah itu, masalah-masalah yang belum lagi masalah-masalah persoalan hidup, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Kalau di tempat yang lain, ketika mereka hidup imannya kepada Tuhan Yesus, di bawah ancaman, di bawah tekanan loh. Iya kan? Kalau di daerah-daerah komunis kayak seperti katakanlah daerah negara Cina sana, kita kan tidak bebas seperti ini. Tapi mereka bisa berani menghadapi kematian, berani menghadapi maut, menerjang maut. Untuk apa? Untuk mempertahankan imannya, untuk hidup dalam imannya. Kenapa mereka tidak takut? Karena Tuhan menyertai. Saya disertai di sini, saya disertai di surga, kan gitu. Itu aja, simpel. Makanya mereka berani. Kalau lihat mereka yang mati, yang saya aja tidak berpikir bisa tidak begitu. Karena tidak pernah mengalami. Iya kan? Kita diomongin aja mundur dari gereja. Padahal di sana itu diancam nyawa loh, senapan loh. Untuk mereka kalau lihat mereka bawa Alkitab itu diancam, contohnya begitu di daerah-daerah yang memang bermasalah. Tapi mereka berani, kenapa? Karena mereka tahu Tuhan menyertai. Jadi orang yang sertai Tuhan, dia akan punya keberanian menghadapi segala kondisi keadaan. Daud itu loh, dia berkata di Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau di bahasa yang lain dikatakan lembah kekelaman itu adalah lembah bayang maut. Tahu lembah bayang maut? Lembah bayang maut itu artinya suatu situasi yang sangat mirip dengan maut. Padahal maut itu adalah sebuah penderitaan, puncak dari penderitaan itu maut.
Makanya waktu Yesus bangkit dibilang maut yang dikalahkan. Tapi Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut. Bayang maut loh, bukan kekelaman. Kekelaman kan masih gambaran. Tapi gambaran penderitaan yang dialami Daud itu seperti sudah di neraka, seperti sudah di alam maut gitu. Tapi dia berkata, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Jadi ketika kita sadar akan penyertaan Tuhan, kita punya keberanian untuk menghadapi segala kondisi keadaan. Mungkin keadaan kita seperti ini, aduh gimana nanti nasib saya, gimana nanti ekonomi saya, gimana nanti keluarga saya, gimana nanti begini-begini. Ketika kita sadar akan penyertaan Tuhan, kita kembali menjadi berani. Amin. Ya. Oh ini nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa. Itu nggak berani, takut gagal, takut salah, takut itu nggak bisa. Nggak akan maju kita orang yang seperti itu. Tapi ketika kita banyak hal, tentunya saya sendiri lah, banyak hal yang kemudian saya tahu. Kenapa? Karena saya berani melakukan. Walaupun tidak tahu sama sekali, tidak pernah. Tapi saya pikir setiap masalah ada solusinya, setiap pertanyaan ada jawabannya. Ada tidak pertanyaan yang tidak ada jawabannya di dunia ini? Selebihnya jangan pikirkan. Contohnya, siapa yang menciptakan Allah itu jangan pikirkan, kan ada ayatnya. Karena kau bisa jadi apa? Putus apanya? Jarumnya. Bisa dipikirkan. Ya, tapi pertanyaan di dunia ini semua ada jawabannya. Masalah di dunia semua ada solusi. Amin. Jadi kita pun sekarang kita menghadapi kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Kalau kita hadapi dengan kesadaran akan penyertaan Tuhan, maka kita akan berani. Ini saya membaca ini ya, tapi nanti. Yang ketiga itu apa? Diberkati jasmani dan rohani. Aku mau yang ini aja. Yang lain itu, saya sebenarnya jarang berbicara tentang diberkati. Saya dulu dilahirkan baru, saya bersyukur sekali. Saya itu lebih banyak diajarkan menderita karena Kristus. Saya jarang katakan nanti kalau diberkati, jarang. Kenapa? Tidak dikasih tahu pun itu akan datang. Tapi yang bahaya itu kalau tidak dikasih tahu, kalau tidak diberitahu bahwa kita menderita karena Kristus, banyak orang mundur. Banyak orang mundur, menderita ya. Tapi tidak pernah orang mundur karena diberkati. Jadi perlu dikasih tahu, dikoreksi kita, diberitahu hidup kita bahwa kita harus menderita, bahwa kita harus pikul sekali. Jangan hanya diberkati, nanti kamu dapat ini segala macam. Itu tidak apa-apa maksudnya, tapi tidak fokus di situ. Jadi diberkati jasmani dan rohani. Jasmani itu finansial, fisik lah yang saya lihat. Kalau rohani itu hidup kita akan berubah. Saudara tahu nggak? Ketika kita berubah dari hari ke hari, itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Itu berkat penyertaan Tuhan. Tidak ada orang yang disertai Tuhan hidupnya sama, sikapnya sama, karakternya sama. Pasti ada perubahan. Tadi Mak Teo bersaksi kan? Apa kesaksiannya? Tadi dikatakan dia makin berubah. Dia buang semua yang tidak bagus, ya kan? Itu kenapa dia buang? Karena penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, dia tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang. Makanya orang yang sertai Tuhan hidupnya berubah. Yusuf itu berubah, ya. Itu berubah loh. Kenapa? Dulu dia kan suka ngadu-ngadu kan? Benar nggak? Yusuf itu gitu loh. Wah, aku digini-gini sama abang itu kan gitu. Dia suka ngadu-ngadu perbuatan abangnya. Pernah baca nggak? Tapi begitu dia mengalami proses dalam hidup, abangnya dia datang, dia bilang aku salah, enggak ada apa-apa, gitu. Dulu dia ngadu sama bapaknya, Pak aku ini kata abangku begini, ngadu terus, tukang ngadu kesalahan abang-abangnya, ngadu perbuatan abang-abangnya. Tapi begitu dia diproses oleh Tuhan, ada perubahan di dalam hidupnya. Abangnya datang, dia maafkan kami sudah salah, kami sudah berdosa kepada engkau, kami sudah menjual engkau segala macam. Dia bilang apa? Enggak, kamu enggak jahat, kok padahal jahat. Kamu enggak jahat. Apa yang kamu lakukan itu kebaikan bagi saya. Itu dari mana? Dari perubahan karena Tuhan menyertai. Amin. Musa pun begitu. Daud pun begitu. Semua orang yang sertai Tuhan akan mengalami perubahan hidup. Orang yang disertai setan pun akan mengalami perubahan hidup. Iya kan? Dulu dia bagus loh. Kenapa sekarang dia jadi penyembah berhala kan gitu? Kenapa? Karena dia menyerahkan hidupnya kepada dunia, kepada setan. Akhirnya
ada perubahan dalam hidupnya. Bukan perubahan ke arah yang baik, tapi perubahan ke arah kehancuran. Kita pun kalau disertai Tuhan, kita akan diberkati secara jasmani dan rohani. Rohani itu berbicara tentang hidup yang akan berubah, yang akan berubah. Karena pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita ini kan banyak kita ibadah. Untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan. Karena Alkitab katakan mengenal yang maha tinggi adalah pengertian. Jadi seberapa besar pengertian kepada Tuhan, sebesar itulah engkau mengenal Tuhan. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin kita bisa berubah dalam hidup kita. Ya. Baru dikatakan lagi berhasil. Ya, diberkati jasmani dan rohani dan berhasil. Jadi orang yang di dalam Tuhan pasti berhasil. Tidak langsung berhasil, tapi pasti berhasil. Beda ya. Jangan langsung saya goreng pisang, langsung bisa bangun rumah, nggak bisa. Saya jualan pisang, langsung nggak bisa. Ada proses-prosesnya. Dia mengalami kerugian, dia mengalami tidak laku, dia mengalami segala macam, tapi tetap jalankan, pasti berhasil. Saya lihat di lihat TikTok tuh ada orang yang kerja, dia mau mencari air bersih, jadi 3 lapis ini air. Pernah lihat nggak? 3 lapis air ini ya. Ya kalau si Tari suka yang joget-joget aja dia tuh. Karena dia cocok joget ya. Kalau kita yang sudah tua ya joget. Jadi ada 3 lapisan ya. Ada air tubuh, pokoknya 3 lapisan. Dia mau mencari yang lapisan paling bawah. Jadi ada 2 orang pompa gitu kan, pompa lama kok nggak bisa. Pindah lagi dia. Sementara yang satu itu pompa terus dia. Pompa terus, yang satu lagi itu masih hitam. Kan 3 lapis tadi kan? Masih tak pindah lagi dia. Terus kembali ke awal terus. Sementara yang tadi karena dia terus melakukannya, tiba-tiba satu saat dia dapat air yang bersih. Kita tuh kan begitu dalam hidup. Keberhasilan itu seperti itu. Jangan kau ini nggak bisa, nggak jual pisang goreng, nggak bisa ini. Jual ayam goreng, nggak bisa ini. Semua yang goreng-gorengan dijual, nggak laku. Kenapa? Nggak tekun. Keberhasilan tidak langsung berhasil, tapi pasti berhasil kalau kita tekun. Ya. Kemudian orang yang diberkati itu seperti apa? Dia akan membawa dampak di sekitarnya. Daud membawa dampak, Yusuf membawa dampak yang baik. Karena kita orang yang sertai Tuhan, berarti ada terang dalam diri kita, ada garam dalam diri kita. Sekarang kita baca 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 6 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Maka Yosafat anak-anaknya menjadi raja dan ketika dia sebagai pemimpin Israel, dia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara semua kota yang berkumpul di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di Yehuda serta di kota-kota Efraim yang dirut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang terhubung dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari bahan-bahan, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tambahan ia hidup menurut jalan yang menghidupkan Tuhan. Mula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia membunuh beberapa pembesarnya, yakni bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asaya, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, serta imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi saudara, tadi saya sudah membuat gambaran bagaimana disertai Tuhan. Disertai Tuhan itu perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Orang yang sertai Tuhan, dia akan kreatif ya. Sudah tahu ya tadi semuanya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Yosafat. Kenapa Yosafat? Ada tulis bawah. Ya, Yosafat itu adalah siapa ya? Daud, Salomo, baru siapa? Daud, Salomo, Asa, Yosafat. Ya, raja keempat. Ya, raja keempat di Yehuda. Ya, jadi ceritanya begini.
Dia menguasai dua suku, yang satu lagi dia namanya Yehuda, yang satu lagi suku namanya Israel. Ya, itu aja dari situ. Jadi mengapa kemudian Yosafat ini di ayat 3 dikatakan apa? Dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Dari ayat ini kita belajar bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus kita perhatikan supaya kita disertai Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu tidak serta-merta, tidak otomatis. Ketika kita percaya kepada Yesus langsung disertai otomatis, enggak. Dia bukan sistem, ya. Dia punya Tuhan punya penghargaan atas free will kita, atas kehendak bebas kita. Kita belajar dari Yosafat. Kenapa kemudian di ayat 3 dikatakan dan Tuhan menyertai Yosafat? Tadi saya sudah panjang lebar tadi di awal sudah saya katakan kenapa penting penyertaan Tuhan itu. Apa dampaknya orang-orang yang disertai Tuhan. Sekarang kita belajar dari Yosafat. Mengapa kemudian Yosafat disertai Tuhan? Yang pertama, karena hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 3 dikatakan karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Raja Yosafat meniru gaya daripada Daud. Jadi kalau nenek moyang kita tidak menyembah Tuhan, tidak boleh tiru. Tapi kalau memang dia orang yang takut akan Tuhan, kita boleh contoh. Bisa teladan. Yosafat itu dikatakan mengapa kemudian dia disertai oleh Tuhan? Karena hidup berkenan di hadapannya sama seperti leluhurnya Daud. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang taat. Karena bicara berkenan kepada Tuhan berarti kita bicara tentang ketaatan. Bicara ketaatan berarti bicara kerendahan hati. Tidak ada orang taat tanpa rendah hati. Tidak ada orang berkenan tanpa taat. Raja itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia bilang, oh iya, saya salah. Beda dengan Saul. Ya, beda dengan Saul. Jadi apa yang diperhatikan agar senantiasa disertai Tuhan. Hidup kita harus berkenan terus di hadapan Tuhan. Tidak sempurna, tapi kita punya tekad untuk terus berubah supaya kita bisa sempurna. Karena mau cari yang sempurna ada di dunia ini, tapi orang yang punya keinginan untuk sempurna itu harus. Karena itu perintah Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Salahkah Tuhan ngomong begitu? Tidak. Tuhan mau kita punya pemikiran bahwa kita harus sempurna. Kalau kita punya pemikiran bahwa kita harus sempurna, kita akan berjuang untuk sempurna. Tapi kalau kita bilang, oh aku tidak sempurna, manusia tidak ada yang sempurna, kita tidak akan pernah berjuang untuk mengubah. Kita tidak akan pernah berjuang untuk lebih baik. Manusia kok, aku berdosa kok. Jadi ketika dia berdosa, tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwa saya harus sempurna, kita akan terus berjuang, kita jatuh bangun lagi, kita jatuh bangun lagi. Untuk apa? Untuk kita menjadi sempurna. Dan Tuhan tahu hati kita yang mau sempurna itu. Amin. Jadi apa yang diperhatikan? Yang pertama, hidup berkenan di hadapannya. Ya, taat, rendah hati, dan itu semua melalui kerelaan kita. Yosafat begitu. Walaupun dia raja, dia berkenan kepada, dia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia tiru bapaknya, leluhurnya Daud. Ya, tidak dia tiru Asa bapaknya. Ya. Bapaknya itu di awal-awalnya baik. Di awal-awalnya baik, tapi di akhirnya tidak baik. Asa itu begitu. Di akhirnya tidak. Makanya Yosafat dikatakan meniru leluhurnya Daud. Karena sampai akhir Raja Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena dia sempurna. Daud itu pernah jatuh dalam perzinahan. Tapi bagaimana sikap kita terhadap dosa, itulah yang penting. Yosafat meniru Daud, tidak meniru bapaknya. Karena bapaknya di akhir pemerintahannya jatuh. Jatuh dia. Karena tidak setia. Jadi taat pun tidak berlaku kalau tidak setia. Karena taat itu harus disertai dengan kesetiaan. Tidak boleh taat semusim. Tidak boleh taat dalam waktu tertentu. Tapi taat itu bisa menjadi berkat kalau dia setia. Taat dan setia. Asa itu taat, tapi tidak setia dalam ketaatan.
Ya, Daud setia. Ya, walaupun dia pernah jatuh, dia bangun. Ya, orang setia itu bukan berarti tidak pernah ada tantangan, tapi dia walaupun ada tantangan dia bangkit dan dia kembali lagi. Jadi Yosafat kita lihat dia disertai Tuhan karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak, kalau kita hidup kita uring-uringan, jangan berharap kita disertai Tuhan. Takut saya bukan Tuhan yang menyertai, tapi yang satu lagi, Bapa yang satu lagi yang menyertai. Bukan Bapa yang baik, tapi Bapa yang satu lagi. Kan tidak mungkin Tuhan menyertai kita yang hidup semaunya, hidup itu kan tidak mungkin. Makanya yang menyertai Tuhan itu hidupnya yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang memikirkan kesempurnaan, hidup yang memikirkan perkara rohani itu, saudara, disertai oleh Tuhan. Kan tidak mungkin Tuhan menyertai orang yang memikirkan kejahatan, yang memikirkan perampokan. Ini rumah siapa yang saya rampas ya? Kemudian Tuhan ada di sini. Kan tidak ada. Ayolah aku menyertai engkau, nanti aku loloskan kau dari polisi. Kan tidak mungkin. Jadi harus berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tunjukkan tempat-tempat atau memberikan ide yang seperti itu. Jadi kalau kita mau disertai oleh Tuhan, yang harus kita perhatikan hidup kita berkenan apa tidak. Kalau tidak, ya tidak bisa kita mengaku aja kita berkenan. Yang kedua, ayat 4 kita lihat, bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari ayahnya. Jadi apa yang kita perhatikan supaya kita disertai oleh Tuhan? Yang pertama tadi hidup berkenan, yang kedua mencari Tuhan senantiasa. Mencari Tuhan senantiasa. Mencari Tuhan di mana? Lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat penyembahan, lewat doa, lewat mendengar firman, lewat mendengar pujian, itu mencari Tuhan. Karena kita tidak mungkin cari dia di tempat fisik, tapi kita cari dia dalam hadirat. Amin. Jadi mencari perkenalan Tuhan, mencari hal-hal, mencari Tuhan lah. Makanya Matius 6 ayat 24 katakan carilah apa? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi mencari perkenanan Allah dahulu. Yang salah Yosafat itu dia mencari Allah, bukan berarti kemudian hancur dia punya kerajaan. Enggak. Saya bukan berarti ketika kita mencari Allah hancur kita punya bisnis, ketika kita mencari Allah hancur kita punya ekonomi. Tidak. Ketika kita mencari Allah, maka segala yang mengejar orang yang tidak mengenal Tuhan ditambahkan kepada kita. Amin. Ya, jadi apa yang diperhatikan agar senantiasa disertai Tuhan, hidup berkenan di hadapannya. Yang kedua mencari Tuhan senantiasa. Yang ketiga apa? Coba kita lihat. Kalau baca ayat 7 sampai 9 dikatakan, ayat 7 sampai 9 dikatakan, kalau kita mau disertai oleh Tuhan, ajarlah dan beritakanlah Injil. Benar enggak? Ini Yosafat dan timnya melakukan penginjilan keliling kota, mengajar Taurat. Dia raja super sibuk, tapi dia tidak bilang sibuk, dia tidak ada sempat melayani segala macam. Tidak ada. Kita yang pengangguran tidak ada waktu penginjilan. Ini loh ayat 7 sampai 9 dikatakan apa? Mereka utus Lewi, imam-imam, mereka bergerak mengajarkan firman kepada seluruh rakyat. Coba buka kalau Matius 28 ayat 2. Nah heran saudara ketika Yesus naik ke surga, apa yang dia bilang? Coba baca, listen. Matius 28 ayat 2. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan ini kepada siapa? Pada orang yang pergi memberitakan Injil dan mengajar firman. Kalau duduk-duduk aja, sorry, ini kan bukan untuk begitu. Dikatakan apa? Pergilah, ajarlah mereka melakukan segala yang berbuat. Ketahuilah aku menyertai kamu. Siapa kamu? Orang yang disuruh pergi tadi, senantiasa sampai ke akhir zaman. Janji penyertaan itu yang di ayat Matius 28 ayat 20 ini kepada orang-orang yang pergi memberitakan Injil.
Nah, harus pergi keluar kota, beritakan di sekitar. Jangan bilang, oh nanti lah aku akan memberitakan firman lewat perbuatanku. Penting memang lewat perbuatan, tapi ngomong juga. Karena firman kan punya pengetahuan tentang Tuhan juga. Jangan aku dari hidupku aja lah, padahal karena takut bicara tentang Yesus. Jangan, itu penting, itu sejalan. Hidup kita ya, tapi firman juga harus. Karena kan pengetahuan di sini. Jadi Yosafat itu raja dan timnya punya tim penginjilan, saudara. Raja punya tim penginjilan, saudara. Dipanggil imam, dipanggil Lewi. Ayo kita. Aku udah ini jangan amat. Enggak. Karena ketika Yesus naik, pesan yang dia sampaikan itu kenapa seperti demikian pentingnya? Sampai ketika dia mau naik ke surga masih diingatkan, pergilah, ajarlah mereka, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Penting itu. Jangan bilang yang penting aku selamat aku ke gereja. Coba baca ayat sini. Bilangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu orang tua pun harus jadi penginjil bagi anak-anaknya terutama. Jadi kalau orang tua dia pergi keluar kota, kalau telepon jangan bilang, kau udah makan, baru udah makan, jangan itu. Kamu sudah baca firman, kamu sudah berdoa, kamu sudah ibadah, itu saudara. Iya kan, waktu kamu jalan, waktu berkumpul, waktu tidur, itu yang selalu ingat, perkara-perkara rohani. Orang tua penginjil bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Orang percaya itu harus juga jadi penginjil. Di Matius 28 tadi. Murid-murid Yesus pun harus menjadi penginjil untuk Timotius itu. Supaya apa? Supaya janji penyertaan itu nyata bagi kita. Karena sudah dipastikan orang yang memberitakan Injil, ketahuilah aku menyertai engkau. Tidak bagi semua orang percaya, tidak bagi semua orang Kristen, tapi bagi orang percaya yang ikut ambil bagian dalam pemberitaan atau pelebaran kerajaan Allah. Amin. Ya, mau sertai Tuhan. Beritakan Injil. Tidak usah harus ayat tim penginjilan kita. Tidak, itu nanti ada sesuai levelnya, sesuai waktunya, sesuai dananya. Raja, saudara, dia memfasilitasi luar biasa. Belum pernah tercatat ya begitu. Tapi Yosafat dan timnya keliling kota memberitakan, mengajarkan tentang Taurat. Akhirnya apa? Orang jadi segan, jadi berubah itu. Amin. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang sehat itu? Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita? Yang pertama, berkenan tidak kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mencari apa dalam hidup kita? Kita yang tahu, hanya kita yang tahu kita cari apa dalam hidup kita. Kita boleh di gereja, tapi kita cari apa di gereja? Yang ketiga adalah memberitakannya. Yang tiga hal ini, apakah saya sudah memberitakan ini? Apakah saya sudah mengajarkan firman kepada orang lain? Apakah saya sudah membagikan firman kepada orang lain? Tidak harus kita penginjilan secara resmi. Ketika orang datang kepada kita, ajarkan firman Tuhan, berikan nilai-nilai firman Tuhan, itu sudah penginjilan. Tapi jangan berkata itu aja. Kalau Tuhan buka kesempatan pada kau bisa lebih lagi. Terbuka untuk penginjilan. Amin. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Coba ini lanjut terus habis ya. Jadi saudara, bagaimana hidup berkenan tadi ini yang sudah saya bentuk. Hidup berkenan di hadapannya, mencari Tuhan senantiasa, memberitakan Injil bagi kita. Maka kita akan melihat dan merasakan penyertaan. Amin. Haleluya.